menjadi titik nol dan itu seterusnya. Makanya kita tidak pernah tahu kenapa nenek moyang kita dulu bisa membuat candi Borobudur yang begitu megah dengan teknologi apa. Mereka memindahkan batu-batu besar dan menatanya dengan rapi sedemikian rupa. Kita juga sangat takjub dan itu menjadi keajaiban dunia. Artinya apa? Setiap periode zaman itu meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa, ya untuk kita pelajari, untuk kita teliti bersama, untuk kita camkan bersama. Kemudian supaya kita juga bisa menghargai kepada leluhur nenek moyang yang sudah terdahulu, dan kemudian kita bisa berkaca dari sejarah-sejarah warisan leluhur yang sudah ada itu, kemudian untuk kita aplikasikan kepada kehidupan kita sekarang dan generasi yang akan datang. Kalau kita melihat suatu benda cagar alam atau peninggalan zaman dulu, pernah seorang tua mengatakan bahwa setiap benda itu merupakan, yang tadi benar dikatakan Pak Bayu, itu merupakan sebenarnya merupakan ayat-ayat. Satu benda bisa satu ayat, karena kita dihadapkan pada benda-benda atau alam yang ada ini. Sebenarnya kita dihadapkan untuk belajar, karena setiap belajar tidak hanya pada buku, tidak hanya pada ilmu pengetahuan yang ada di internet, tapi kita bisa belajar kepada keadaan, kepada benda-benda peninggalan para leluhur yang itu sebenarnya kalau kita bisa resapi, kita bisa hayati, itu merupakan petunjuk-petunjuk ataupun petuah-petuah yang disampaikan dengan simbol-simbol seperti tadi dikatakan juga alat upacara, kemudian yang terkait dengan sesajen, dengan kehidupan sehari-hari orang dahulu itu merupakan simbol. Tapi di pandangan mungkin di salah satu agama itu menjadi musyrik, menjadi segala macam. Tapi sebenarnya kalau dicermati betul, itu merupakan simbol-simbol nenek moyang Jawa yang memang kalau memberi pelajaran kepada kita itu sangat rumit dan tidak langsung menunjuk pada satu kue kudu ini, kue kudu ngalor kudu itu, tapi akan dilakukan dengan simbol-simbol yang memang sangat rumit. Dan itu kecerdasan yang luar biasa dari nenek moyang kita. Kemudian ada selain itu banyak barang-barang kita juga yang sudah terlanjur dibeli dari luar negeri, dan ada beberapa pemburu benda antik memang yang jaringannya itu juga sangat luas. Itu yang merugikan kita. Ada teman-teman dari luar yang memang sering mengoleksi barang-barang benda antik kita, dan kebetulan dia langsung ketemu pada pemiliknya, dan rata-rata itu juga karena masalah ekonomi, keuangan, akhirnya benda itu dilepas. Saya ambil contoh, saya punya kenal seorang Jerman. Dia waktu dulu kenal wayang hanya mendengarkan radio. Waktu itu dia menulis disertasi doktornya itu tentang orang hutan. Makanya dia ada di hutan di Sumatera sana. Dia kalau malam bersama orang-orang penebang untuk pembala itu berkumpul. Kok mereka mendengarin apa? Mendengarkan radio. Terus dia tanya, apa yang didengar dari cerita radio semalaman? Wayang. Apa itu wayang? Dia cari tahu terus. Kemudian dia tahu boneka wayangnya. Wayang itu dari kulit, misalnya yang wayang kulit. Kebetulan wayang kulit. Dia pelajari terus. Kemudian sekarang dia setiap setahun sekali ke Indonesia. Dia berburu semua wayang, terutama wayang lama yang langka. Baik itu wayang Jawa, wayang Sasak, wayang Lombok, wayang Madura, wayang Jogja, wayang Kedung, wayang Cirebon, itu semua dikoleksi, termasuk wayang-wayang golek, wayang yang lainnya. Sekarang dia mempunyai 125 kotak wayang yang ada di Jerman.
dan dia mendirikan museum wayang di Jerman. Itu kan ironis sekali bahwa barang-barang kita ternyata sudah dikoleksi oleh orang luar negeri. Nah, demikian juga benda-benda cagar alam sejarah seperti patung ini juga banyak kita kehilangan, sebenarnya banyak yang hilang, dan sistem pengamanan kita atau ini sebenarnya kurang terjalin baik itu pemerintah maupun swasta maupun perorangan. Nah, kemudian benda itu tidak bisa terjaga dengan baik. Makanya perlu juga tadi dikatakan Mas Bayu, perlu pencatatan apa yang kita miliki di lingkungan kita, situs di daerah kita supaya itu tetap terjaga. Hari ini di Museum Nasional juga baru penutupan. Seminggu yang lalu mereka mengadakan pameran rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Museum Nasional dengan biaya yang sangat tinggi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ya, yang barang yang kita ambilkan terus pengemasan, kemudian performanya juga cuma begitu-begitu aja. Itu juga agak kami sayangkan. Kemarin kita melihat pameran di Museum Nasional tahun ini dengan mengangkat ikon yang dianggap langka. Dia memamerkan patung Prapnya Paramita, dan itu luar biasa. Kemudian juga memamerkan keris emas yang dari perangko hutan Bali. Kemudian juga ada pelat bau emas, dan itu bentuknya sangat besar dan ukirannya sangat rumit dan terbuat dari emas lempengan betul itu dari Klaten dulunya. Tapi sempat memang dibawa Belanda waktu penjajahan. Kemudian barang-barang itu kan berangsur dikembalikan ke kita, ke Indonesia. Itu juga sangat luar biasa, termasuk di Museum Nasional sendiri kemarin kita kehilangan notabene Museum Nasional yang mestinya harusnya punya pengamanan yang canggih dengan teknologi canggih, ternyata juga masih bisa kecolongan juga. Artinya betapa sulitnya kita menjaga benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia. Sebenarnya artefak itu banyak bertebaran di wilayah Nusantara, termasuk yang ada di dasar laut segala macam. Baik itu berupa kunci, berupa benda-benda industri kreatif itu banyak. Teman saya juga baru mendapatkan hibah dari Parekraf, itu benda-benda artefak senilai 5 miliar. Tapi karena mereka juga bingung mendapatkan benda itu terus mau diapain, akhirnya dihibahkan dan sekarang juga belum tertangani, masih ditumpuk di Taman Mini karena memang belum bisa terurus. Kita mestinya mulai dari permasalahan yang ada, kemudian juga dari situs-situs yang ada, peninggalan yang ada di Murawan ini, mestinya kita menjalin hubungan keluar. Kita mencari partner supaya bertemu dengan orang-orang yang tepat yang memang berkompeten untuk melakukan pelestarian. Karena tadi dikatakan zaman sekarang sudah teknologi canggih, tadi juga sempat Om Eri foto-foto kemudian diposting di Twitter, ternyata ada teman kita yang menanggapi hasil foto-foto yang tadi kita pilih. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi internet kita juga nanti bisa berkolaborasi, kemudian bisa menemukan orang-orang yang tepat, bukan orang-orang yang salah. Artinya orang-orang yang memang mau memanfaatkan nilai sejarah yang ada di Murawan sini untuk kepentingan pribadi, yang kita harapkan orang-orang yang tepat yang bisa melindungi situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Murawan.
mungkin kita juga perlu kolaborasi dengan tentunya pemerintah. Tapi kalaupun tidak, yang paling bisa dilakukan adalah masyarakat di Murawan sendiri guyub rukun sayup untuk bagaimana bisa menjaga peninggalan yang ada. Jangan sampai tercuri orang, jangan sampai rusak, jangan sampai pindah tempat dahulu. Kalau tadi mungkin belajar dari Mas Bayu Dermaji dengan museum desainnya, mungkin barang-barang yang bertebaran di samping rumah, kemudian di dapur-dapur penduduk, kemudian mungkin ada baiknya itu dikoleksi, dijadikan satu tempat, tapi memang tempat yang khusus dan aman. Mungkin ada rumah yang kosong dulu atau gimana, nanti bisa didata barangnya apa saja, nanti kemudian bisa baru didirikan museum desa. Meskipun pendirian museum itu memang ada aturannya, ada peraturan pemerintahnya, ada kepresnya, dan itu prosedurnya memang agak rumit, agak lama. Bisa dilakukan oleh pendirian museum oleh pemerintah, oleh swasta, oleh perorangan juga bisa, tapi perorangan yang sudah mempunyai yayasan biasanya. Perizinan tempat segala macam harus diurus sangat rinci. Kira-kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Monggo nanti teman-teman bisa berembuk bareng bagaimana baiknya. Terima kasih.